Alhamdulillah, kabar gembira untuk timnas Indonesia. Kevin Dix pulih dan siap tampil di klubnya saat laga melawan Chelsea. Setelah melalui pemulihan yang sempat simpang siur, Kevin Dix akhirnya kembali fit. Kini ia siap bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga spektakuler melawan timnas Australia. Apa dampaknya bagi tim? Simak penjelasannya di video berikut ini. Sungguh top Marco Top dan tak sabar menunggunya. Bukan sekadar sorakan. Supporter timnas Indonesia akan tampilkan koreografi mempesona untuk lawan Bahrain dengan persiapan matang. Supporter timnas Indonesia siap menunjukkan koreografi yang akan membuat Bahrain bisa jadi tertekan. Bagaimana dampaknya terhadap mentalitas para pemain lawan? Simak lengkapnya di bawah bagaimana dukungan ini bisa merubah aura pertandingan. Patut diacungi 2 jempol, bikin publik bangga dan super takjub. Pernyataan Erick Thohir yang penuh optimisme Emil Audero. Joey Pelupesi dan Dean James resmi gabung timnas Indonesia. Erick Thohir memuji keputusan Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pak Ketum benar-benar bangga skuad timnas bisa bertambah lengkap. Apa arti langkah besar ini bagi masa depan tim nasional? Saksikan lengkapnya di video ulasan di bawah ini. Rasanya tak sabar dan berdegup kencang jantung ini. Patrick Kluivert diharap tak ulangi kesalahan Sintayong. Legenda timnas Indonesia berikan saran berharga hadapi Australia. Dengan tantangan besar di depan mata, Patrick Kluivert diminta untuk menghindari kesalahan yang sama seperti Sintayong. Saran penting, apakah itu dari legenda timnas Indonesia untuk laga melawan Australia? Bagaimana Patrick Kluivert bisa membuat ini berakhir sempurna? Saksikan lengkapnya di video berikut ini, guys. Menyongsong gegap Gempita kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Australia umumkan 26 pemain, 4 debutan siap menunjukkan aksi. Timnas Australia asuhan Tony Popovic menyiapkan skuad terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk 4 pemain debutan yang siap memberikan kejutan. Apa yang bisa diharapkan dalam laga melawan timnas Indonesia? Berikut penjelasan detailnya di video berikut ini. Patut disaksikan dan dipahami dengan seksama. Debut pemain diaspora baru di timnas Indonesia, prediksi susunan pemain timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain yang bikin penasaran. Dengan hadirnya 3 pemain diaspora baru, timnas Indonesia kini lebih berwarna. Prediksi susunan pemain untuk pertandingan melawan Australia menyisakan banyak tanda tanya. Siapa yang bakal jadi starter dan siapa yang bakal terpinggirkan? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, kabar gembira untuk timnas Indonesia. Kevin Dix pulih dan siap tampil di klubnya saat laga melawan Chelsea. Setelah melalui pemulihan yang sempat simpang siur, Kevin Dix akhirnya kembali fit. Kini ia siap bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga spektakuler melawan timnas Australia. Apa dampaknya bagi tim? Simak penjelasannya di video berikut ini. FC Copenhagen memastikan Kevin Dix sudah pulih dari cedera. Sebelumnya, bek 28 tahun tersebut mengalami cedera di area pergelangan kaki pada leg pertama yang berlangsung pekan lalu. Ketika itu, bek timnas Indonesia tersebut berbenturan dengan Trevoh Chalobah pada menit ke-79 dalam duel leg pertama babak 16 besar Conference League kontra Chelsea.
Pelatih Copenhagen Jacob Naastrup kala itu langsung mengganti Kevin Dix dengan Munasya Garanaga. Cederanya membuat Kevin Dix absen pada lanjutan Liga Denmark akhir pekan lalu. Beruntung, cedera Kevin Dix segera pulih. Pemain kelahiran Apeldoorn tersebut dipastikan masuk dalam skuad Copenhagen saat melakoni laga leg kedua babak 16 besar Conference League kontra Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London. Jumat 14/3/2025 dini hari waktu Indonesia. Kepastian tersebut ditulis dalam laman resmi klub. Jacob Naastrup membawa 22 pemain dalam lawatannya ke London. Pada laga leg pertama, Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea. Kevin Dix dan kawan-kawan melakoni misi mustahil saat bertandang ke London. Terlepas dari dimainkan atau tidak pada pertandingan melawan The Blues, kabar Dix dibawa ke Inggris berarti menegaskan kondisi sang pemain yang sudah keluar dari ruang perawatan. Kabar ini sekaligus jadi angin segar bagi skuad timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bakal melakoni 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Duel lawan Australia bakal digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dix yang bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang sudah masuk dalam daftar panggilan Timnas Indonesia. Keberadaan Dix bakal memperkukuh pertahanan skuad Garuda yang memiliki Jay Itzes, Rizky Ridho, Mas Hilgers, Calvin Verdon, hingga Jordi Amat. Bek 28 tahun tersebut sudah merasakan caps bersama Timnas Indonesia Senior. Caps perdananya dirasakan saat Timnas Indonesia berduel lawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayang, kebersamaannya di lapangan sangat singkat. Kevin Dix harus digantikan oleh Sandy Walsh karena cedera usai setengah jam bertanding. Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with... Sungguh top Marco Top dan tak sabar menunggunya. Bukan sekadar sorakan, supporter Timnas Indonesia akan tampilkan koreografi mempesona untuk lawan Bahrain dengan persiapan matang. Supporter Timnas Indonesia siap menunjukkan koreografi yang akan membuat Bahrain bisa jadi tertekan. Bagaimana dampaknya terhadap mentalitas para pemain lawan? Simak lengkapnya di bawah bagaimana dukungan ini bisa merubah aura pertandingan. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada Selasa 25 Maret. Pertandingan tersebut rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Supporter Timnas Indonesia sepertinya telah menyiapkan koreografi spesial untuk laga ini. Hal ini terungkap lewat unggahan akun Instagram @lagrandeindonesia12. Dalam sebuah unggahan Instastory terlihat beberapa kuas yang telah habis terpakai. Sebagai informasi, supporter sebelumnya juga telah membuat koreografi raksasa ketika Timnas Indonesia menjamu Jepang pada bulan November lalu. Koreografi tersebut menggambarkan Gundala versus Godzilla. Gundala merupakan tokoh pahlawan komik dari Indonesia. Di sisi lain, Godzilla adalah tokoh monster raksasa dari Jepang. Sayang kala itu Timnas Indonesia belum bisa meraih kemenangan. Sementara itu, Timnas Indonesia bakal melawan Australia (20/3) sebelum bertemu Bahrain.
Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia wajib menghindari kekalahan ketika bertemu Australia dan Bahrain bila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sementara menempati peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Poin tersebut terpaut satu angka saja dari Australia yang berada di urutan kedua. Namun posisi timnas Indonesia juga belum aman. Pasalnya tim merah putih memiliki poin sama dengan 3 tim lain yang berada di bawahnya. Perlu diketahui 2 tim yang finish di peringkat 2 besar akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang mengakhiri perjuangan di peringkat ketiga dan keempat bakal tampil di babak selanjutnya. Sedangkan 2 tim terbawah harus tereliminasi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Patut diacungi 2 jempol bikin publik bangga dan super takjub. Pernyataan Erick Thohir yang penuh optimisme Emil Audero. Joey Pelupes dan Dean James resmi gabung Timnas Indonesia. Erick Thohir memuji keputusan Emil Audero, Joey Pelupes, dan Dean James untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pak Ketum benar-benar bangga skuad Timnas bisa bertambah lengkap. Apa arti langkah besar ini bagi masa depan tim nasional? Saksikan lengkapnya di video ulasan di bawah ini. Timnas Indonesia dapat suntikan tambahan dari 3 pemain baru sebelum melakoni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 3 pemain yang sudah berhak untuk membela Timnas Indonesia. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Joey Matthijs Pelupes, dan Ruben James dan Emil Audero Mulyadi. Ketiganya sudah dipastikan telah menyelesaikan proses perpindahan federasi. Konfirmasi tersebut didapatkan usai FIFA telah mengeluarkan surat eligibility to play for representative team kepada PSSI untuk 3 pemain tersebut. Dengan demikian, 3 pemain tersebut sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia secepatnya. Mereka bisa debut di 2 laga terdekat pasukan Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur ketiganya sudah memenuhi syarat membela Timnas Indonesia. Pria 54 tahun tersebut mengaku ketiganya siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Ketiga pemain siap mengantarkan Timnas Indonesia ke panggung level dunia. Alhamdulillah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes sudah melewati proses perpindahan federasi dan bisa didaftarkan untuk pertandingan Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Ketiga pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa ini bisa memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa tampil di panggung dunia lanjutnya. Joey, Dean, dan Emil menjalani sumpah dan janji pewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Roma, Italia pada Senin lalu. Selain sudah mempunyai paspor Indonesia, 3 pemain ini juga sudah mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). Terkait hal ini, Erick Thohir berterima kasih kepada FIFA yang sudah menerima perpindahan federasi Joey Matthijs Pelupes dan Ruben James dan Emil Audero Mulyadi. Selain itu, dirinya juga berterima kasih kepada seluruh instansi pemerintah agar 3 pemain bisa membela Timnas Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota DPR,
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan semua pihak yang sudah membantu serta mendukung proses percepatan 3 pemain bermain untuk Timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a path. Rasanya tak sabar dan berdegup kencang jantung ini. Patrick Kluivert diharap tak ulangi kesalahan Sintayong, legenda Timnas Indonesia berikan saran berharga hadapi Australia. Dengan tantangan besar di depan mata, Patrick Kluivert diminta untuk menghindari kesalahan yang sama seperti Sintayong. Saran penting, apakah itu dari legenda Timnas Indonesia untuk laga melawan Australia? Bagaimana Patrick Kluivert bisa membuat ini berakhir sempurna? Saksikan lengkapnya di video berikut ini, guys. Patrick Kluivert diharapkan mampu untuk menjadi lebih baik ketimbang Sintayong saat Timnas Indonesia menghadapi Australia. Sang pelatih asal Belanda menanti kesempatan debut sebagai pelatih Timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Pada jeda internasional Maret 2025, skuad Garuda akan menghadapi Australia dan Bahrain pada tanggal 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Laga debut Kluivert akan berlangsung di Sydney dengan menghadapi Australia, tim yang tak mampu mengalahkan skuad asuhan Sintayong pada laga pertama. Pada 10 September 2024, Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta dalam pertarungan yang berakhir imbang tanpa gol. Itu merupakan satu poin penting bagi skuad Garuda yang kini berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun situasi kini berubah dengan Timnas Indonesia menjadi semakin kuat seiring dengan kehadiran sejumlah pemain berkualitas yang hadir lewat jalur naturalisasi. Pada September lalu, taktik Sintayong di laga kontra Australia pernah disoroti oleh legenda Timnas Indonesia, Christian Gonzalez. Menurut striker berjuluk El Loco tersebut, Timnas Indonesia bermain terlalu defensif ketika menghadapi Australia. Ya, saya lihat kemarin waktu kita mulai lawan Australia, dari awal saya suka. Semua teman-teman dekat saya, kita berdiri karena waktu itu pemain menyerang terus, seperti kita bisa, kata pemain berjuluk El Loco tersebut. Tapi lama-lama saya lihat pelan-pelan para pemain kita terus mundur, tidak seperti di awal. Itu saya lihat dalam 2 pertandingan, sambungnya. Menurut El Loco, materi pemain Timnas Indonesia sudah cukup bagus untuk bermain menyerang, terlebih mereka tampil sebagai tuan rumah saat itu. Saya tidak tahu kenapa, karena saya tidak ada di dalam tim, tapi kita punya materi bagus untuk menyerang terus. Apalagi jika kita bermain sebagai tuan rumah, katanya. Lebih lanjut, Gonzalez menekankan bahwa bermain bertahan akan membuat Timnas Indonesia terekspos, sekaligus memperbesar peluang tim lawan untuk mencuri gol. Pelan-pelan kita mundur, bukan karena kita main jelek. Kita mundur dan kasih ruang untuk mereka untuk menyerang kita. Itu akan membuat kita susah untuk keluar lagi, ujarnya. Mungkin pelatih bicara atau kasih strategi apa, karena saya lihat selalu seperti itu, mulai bagus tapi lama-lama mundur, tandas Gonzalez. Ex-striker Persik Kediri ini mengambil contoh laga kontra Filipina pada Juni 2024 yang berakhir dengan kemenangan 2-0 sebagai cara bermain terbaik untuk Timnas Indonesia. Saya lihat dulu sebelum masuk putaran ketiga Piala Dunia 2026 lawan Filipina itu, saya senang sekali karena dari awal saya lihat mereka menyerang terus untuk bisa menang, tukasnya.
Kini para supporter timnas Indonesia menantikan pola permainan terbaik yang bisa ditawarkan Patrick Kluivert. Mampukah sang pelatih asal Belanda melakukannya lebih baik ketimbang Sintayong? Jawabannya akan datang dalam sepekan lagi. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Menyongsong gegap Gempita kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Australia umumkan 26 pemain, 4 debutan siap menunjukkan aksi. Timnas Australia asuhan Tony Popovic menyiapkan skuad terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk 4 pemain debutan yang siap memberikan kejutan. Apa yang bisa diharapkan dalam laga melawan Timnas Indonesia? Berikut penjelasan detailnya di video berikut ini. Tim nasional Australia sudah mengumumkan 26 pemain yang dibawa pelatih Tony Popovic untuk melawan Timnas Indonesia dan Cina di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya dari daftar tersebut ada 6 pemain yang tercatat belum pernah memiliki menit bermain bersama Timnas Australia. 4 dari 6 pemain itu merupakan wajah baru karena baru kali ini mereka mendapatkan panggilan memperkuat Timnas Australia. Keempat pemain itu adalah Alex Grant dalam kurung Sydney FC, Rian Taguel dalam kurung Melbourne Victory FC, Kai Trewin dalam kurung Melbourne City FC, dan Nektarios Triantis dalam kurung Hibernian FC. 1. Turunkan skuad terbaik. Meski banyak pemain Australia yang cedera, Popovic nyatanya tetap membawa skuad terbaik yang dimiliki Socceroo Os julukan Timnas Australia. Nama-nama top seperti Jason Davidson, Fran Karacic, hingga Jackson Irvine sudah dipanggil. Semua itu untuk menghadapi Timnas Indonesia dalam kurung 20 Maret 2025 dan Cina dalam kurung 25 Maret 2025 yang merupakan matchday ke-7 dan ke-8 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target Australia jelas meraih poin semaksimal mungkin. Saat ini Australia bertengger di peringkat kedua di grup C dengan 7 poin. Namun mereka hanya unggul 1 angka saja dari Timnas Indonesia, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi. 2. Persiapan Australia ini adalah awal yang luar biasa bagi awal masa jabatan saya di tim nasional. Dan sejak November kami memiliki kesempatan untuk meninjau dan menilai semua aspek program kami menjelang kualifikasi ini, kata Popovic. Dikutip dari laman resmi Socceroo. Dikutip Jumat ini, kami memahami pentingnya pertandingan mendatang ini dan gembira dengan kesempatan untuk semakin memperkuat posisi kami di posisi kualifikasi otomatis grup, tambahnya. Saya tidak sabar untuk melihat para pemain dan menyatukan skuad di lapangan sebagai persiapan untuk apa yang akan menjadi acara hebat di Sydney Football Stadium, pungkas Popovic. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing. Patut disaksikan dan dipahami dengan seksama. Debut pemain diaspora baru di Timnas Indonesia, prediksi susunan pemain Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain yang bikin penasaran.
Dengan hadirnya 3 pemain diaspora baru, timnas Indonesia kini lebih berwarna. Prediksi susunan pemain untuk pertandingan melawan Australia menyisakan banyak tanda tanya. Siapa yang bakal jadi starter dan siapa yang bakal terpinggirkan? Berita bahagia untuk timnas Indonesia, 3 pemain diaspora baru dikonfirmasi masuk skuad timnas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru saja menerima kabar bahagia. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kini akan diperkuat oleh 3 pemain diaspora yang memiliki segudang pengalaman di level tertinggi sepak bola Eropa. PSSI telah resmi mengumumkan bahwa Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James akan memperkuat skuad Garuda dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Dengan tambahan kekuatan ini, Indonesia kini memiliki skuad yang lebih kuat dan lebih berkompeten untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Erick Thohir melalui akun media sosial resminya, dan tentunya ini menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Ketiga pemain ini yang sudah terbiasa dengan atmosfer kompetisi elit Eropa akan menjadi pemain kunci yang membawa timnas Indonesia melaju lebih jauh. Emil Audero yang memiliki pengalaman luar biasa di Liga Italia diprediksi akan langsung dipercaya sebagai kiper utama timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang teruji di Serie A, Audero akan menjaga gawang Garuda dengan penuh keyakinan. Di lini belakang, timnas Indonesia akan memiliki pertahanan yang solid dengan kehadiran Kevin Dix sebagai bek kanan, Mads Hilgers dan Jay Itzes sebagai duet bek tengah, serta Calvin Verdon sebagai bek kiri. Semua pemain ini memiliki pengalaman di liga-liga besar Eropa, menjanjikan lini pertahanan yang kokoh. Di sektor tengah, Joey Pelupessy, Tom Haaien, dan Ivar Jenner akan mengisi 3 posisi gelandang. Pelupessy yang bisa berperan sebagai gelandang bertahan akan bekerja sama dengan Haaien yang bertugas mengatur serangan, sementara Jenner akan memberikan dukungan kreatif. Ini adalah kombinasi yang sangat solid untuk mengontrol permainan di tengah lapangan. Di lini depan, timnas Indonesia memiliki trio penyerang yang siap mengguncang pertahanan lawan. Olero Menyih yang bisa berperan sebagai false nine akan menjadi ujung tombak utama, sementara Ragnar Oratmangoen dan Dean James akan bergerak lincah di sayap untuk memberi tekanan kepada pertahanan lawan. Dengan kekuatan ini, timnas Indonesia siap menampilkan permainan menyerang yang memukau. Dengan tambahan kualitas dan pengalaman dari pemain diaspora ini, timnas Indonesia semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar yang luar biasa bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia, karena skuad Garuda kini semakin siap bersaing di level dunia. Deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. 36 hari berjuang melawan raksasa dunia, Jay Itzes tunjukkan perjuangan yang bisa menginspirasi timnas Indonesia. Selama 36 hari, Jay Itzes teruji melawan klub-klub elit dunia, termasuk Liga Eropa, Liga Champions, dan calon juara Liga Italia. Bagaimana pengalaman ini bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia? Temukan jawabannya di video terbaik ini. Kapten Jay Itzes boleh jadi adalah pemain timnas Indonesia yang paling siap menghadapi Australia dan Bahrain karena selama sekitar sebulan terakhir dia menghadapi lawan-lawan elite bersama klubnya. Kalau tidak ada halangan, Itzes akan memperkuat timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 20 dan 25 Maret mendatang, skuad Garuda akan bertemu Australia dan Bahrain.
Dua pertandingan itu akan menentukan bisa tidaknya timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan mendapatkan tiket dari putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Jay Itzes bakal sangat siap menghadapi tantangan level tinggi saat melawan Australia dan Bahrain nanti. Pasalnya dia sudah digojlok habis-habisan di klubnya yang berlaga di Liga Italia, Venezia. Selama 36 hari sejak 9 Februari lalu, bek keturunan Belanda ini tampil memperkuat Venezia menghadapi lawan-lawan kuat. Tidak main-main, tim lawan yang dihadapi I Lagunari selama periode itu adalah para peserta kompetisi antar klub Eropa serta calon juara Liga Italia musim ini. Pada 9 Februari, Venezia menghadapi AS Roma. Jadwal kemudian berlanjut dengan bertemu Lazio pada 22 Februari. Roma dan Lazio adalah wakil Liga Italia di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Mengawali bulan Maret, Venezia melawan Atalanta. La Dea adalah salah satu utusan Serie A di Liga Champions musim ini. Tim biru hitam merupakan juara Liga Eropa musim lalu. Bukan itu saja, tim asuhan Gianpiero Gasperini saat ini menjadi salah satu kandidat juara Liga Italia. Atalanta menempati peringkat 3 klasemen. Mengoleksi 58 poin dalam 28 laga, Matteo Retegui DKK hanya defisit 3 angka dari Inter Milan yang memuncaki klasemen. Venezia akan melepas kepergian Jay Itzes untuk membela timnas Indonesia selepas laga Liga Italia pada Minggu. Mereka dijadwalkan menghadapi Napoli. Seperti Atalanta, Napoli juga merupakan salah satu kandidat juara Serie A musim ini. I Partenopei hanya tertinggal 1 poin dari Inter Milan di klasemen. Hebatnya, Itzes cukup berhasil dalam masa penggojlokan menjelang tampil untuk timnas Indonesia itu. Venezia hanya kalah 0-1 dari Roma karena gol penalti Paulo Dybala di menit ke-57. Itzes juga berhasil memimpin pertahanan timnya mendapatkan hasil tidak kebobolan ketika melawan Lazio dan Atalanta. Tim besutan Eusebio Di Francesco memperoleh hasil 0-0 dalam 2 pertandingan tersebut. Terbiasa menghadapi lawan-lawan kuat di klubnya, pengalaman Itzes bakal berguna buat kiprahnya di timnas Indonesia nanti. Dia bakal bisa memimpin sekaligus menginspirasi penampilan pemain-pemain yang lain. Itzes adalah pemain dengan karakter dan kedalaman, ujar Eusebio Di Francesco.